Legenda Ciungwanara. Halo para pendengar Selebriti Channel dimanapun anda berada, berjumpa kembali dengan cerita legenda Nusantara. Kali ini saya akan membawakan sebuah legenda masih dari tanah Jawa, yaitu legenda Ciungwanara. Oke, buat para pendengar setia Selebriti Channel dimanapun anda berada, selamat mendengarkan. Galuh Pakuan adalah kerajaan besar di Tatar Sunda. Saat itu, Galuh dipimpin oleh seorang raja yang adil bijaksana bernama Permana Dikusuma. Ia mempunyai 2 orang istri. Permaisurinya adalah Dewi Naganingrum. Selirnya adalah Dewi Pangrenyep. Keduanya cantik jelita, namun mempunyai 2 sifat yang berbeda. Dewi Naganingrum adalah seorang wanita yang lemah lembut dan halus budi, sementara itu Pangrenyep berhati kasar, pendengki, dan selalu ingin menang sendiri. Sang raja sudah lama berumah tangga, tapi istri-istrinya belum juga dikaruniai putra. Permana Dikusuma sungguh sedih dibuatnya. Apalagi saat ini ia tidak muda lagi. Ia sudah renta. Jika wafat nanti, siapa yang akan menggantikan tahta kerajaan? Raja pun memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa agar Tuhan memberikan pemecahan terbaik atas masalah ini. Akhirnya, sang raja mendapat sebuah ilham. Ia akan menunjuk patihnya, Arya Kebonan, untuk menggantikan posisinya. Patih Arya Kebonan sudah lama mengabdi padanya dan sudah berpengalaman menangani pemerintahan. Sebenarnya Dewi Naganingrum kurang menyetujui pengangkatan itu, meskipun tahu Arya Kebonan adalah abdi setia suaminya. Ia tak yakin Arya Kebonan mampu mengemban amanah seperti suaminya. Namun, Naganingrum tak bisa mencegah lagi karena keputusan sudah dibulat. Sang raja segera mengangkat Arya Kebonan dengan gelar Galuh Barmawijaya dan mengumumkannya pada seluruh rakyat Galuh. Setelah itu, Permana Dikusuma mengundurkan diri dari jabatan sebagai Raja Galuh Pakuan dan memutuskan untuk menyepi di Gunung Padang dan bersemedi di sana hingga akhir hayatnya. Sepeninggal Permana Dikusuma, suasana di Pakuan menjadi sangat berbeda. Prabu Galuh Barmawijaya mulai menampakkan sifat-sifat aslinya. Ternyata ia kejam dan egois. Rakyat menderita dengan pajak tinggi yang dibebankan pada mereka. Para pejabat istana yang menentangnya langsung disingkirkan. Hanya Ki Lengser yang masih bertahan. Itu pun karena usia tua yang dianggap tak berbahaya bagi kekuasaannya. Ternyata tidak semua orang menderita. Ada seorang wanita yang bergembira dengan semua ini. Dia adalah Dewi Pangrenyep. Ia kini merasa bebas, bisa melakukan apa saja yang diinginkannya tanpa ada penghalang. Ia dan Barmawijaya ternyata mempunyai banyak kesamaan. Suatu malam, kedua istri Permana Dikusuma itu bermimpi. Ada bulan jatuh di pangkuannya. Hal itu bisa diartikan kalau akan datang jabang bayi tumbuh di rahim mereka. Mendengar hal ini, Dewi Naganingrum dan Dewi Pangrenyep sangat bahagia. Tak lama lagi mereka akan menurunkan putra dari Permana Dikusuma. Ternyata mimpi itu benar. Tak lama kemudian keduanya hamil. Dewi Pangrenyeplah yang lebih dahulu melahirkan. Ia melahirkan seorang putra yang gagah dan diberinya nama Aryabanga. Namun proses kelahiran Dewi Naganingrum ternyata tak begitu mudah. Usia kandungannya sudah 10 bulan. Namun sang jabang bayi itu belum juga mau melihat dunia. Akhirnya bayi itu lahir juga. Seorang lelaki yang gagah dan tampan. Dewi Pangrenyep sungguh iri karena putra Naganingrum adalah laki-laki. Tentu kelak anak itulah yang akan menjadi raja. Ia pun berniat menyingkirkan anak itu. Dewi Pangrenyep menyogok dan menyuruh
pergi dukun beranak yang akan membantu kelahiran putra Dewi Naganingrum. Dialah yang menggantikan tugasnya sebagai paraji. Saat proses kelahiran itu, mata dan telinga Dewi Naganingrum ditutup. Lalu anaknya dimasukkan ke dalam kendaga bersama sebutir telur ayam dan dihanyutkan ke sungai. Untuk menggantikan anak yang dibuang itu, Dewi Pangrenyep menaruh seekor anak anjing yang baru lahir di samping Naganingrum. Saat tutup mata dan telinganya dibuka, terkejutlah Dewi Naganingrum karena mengira ia melahirkan anak anjing. Ia pun menangis, terseduh-seduh dan pingsan. Berita ini segera sampai ke telinga Sang Barmawijaya. Raja itu menjadi marah. Ia sangat malu karena Dewi Naganingrum berputrakan seekor anjing. Ia pun menyuruh Lengser untuk membawa Dewi Naganingrum pergi lalu membunuhnya. Dengan berat hati, Lengser menjalankan tugas itu. Tapi ia adalah orang yang baik. Dia tak akan pernah bisa membunuh wanita yang sangat dihormatinya. Tapi untuk melawan Barmawijaya secara terang-terangan pun, ia tak berani. Maka Lengser membawa Naganingrum ke hutan. Permaisuri itu pun tinggal seorang diri di sana. Di tempat lain bernama Geger Sunten yang terletak di tepi sungai Citandui. Tinggallah sepasang suami istri yang saling mencintai. Mereka adalah Aki dan Nini Balangan Terang. Mereka tinggal berdua saja karena Tuhan tidak mengaruniai mereka putra. Suatu malam saat Aki Balangan Terang memeriksa babadon atau alat untuk menangkap ikan di Citandui, ia menemukan sebuah peti tersangkut di sana. Ia pun mengambilnya. Alangkah terkejutnya ia ketika membuka peti itu. Ternyata isinya adalah seorang bayi mungil beserta sebutir telur ayam. Ia pun merasa bahagia. Ia pikir bayi itu adalah anugerah Tuhan baginya yang sampai saat ini belum juga berputra. Aki dan Nini Balangan Terang pun merawat bayi itu hingga tumbuh menjadi anak yang gagah dan kuat. Mereka memberinya nama Ciung Wanara. Nama itu berasal dari nama burung ciung dan kera yang nama lainnya adalah Wanara. Telur yang dihanyutkan bersama Ciung Wanara pun kini setelah menetas dan tumbuh menjadi seekor ayam jago yang gagah. Bahkan ia mempunyai keunikan, yakni mampu bicara. Tak terasa Ciung Wanara tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Suatu hari ia bertemu Lengser. Lengser sungguh terkejut melihat wajah pemuda yang mirip sekali dengan Permana di Kusuma. Saat muda, ia penasaran dan ingin mengetahui siapa sebenarnya pemuda itu. Ciung Wanara pun membawa Lengser menemui Aki dan Nini Balangan Terang. Di sini terungkaplah segalanya. Kendaga tempat Ciung Wanara dihanyutkan menjadi saksi bisu bahwa Ciung Wanara adalah seorang putra raja. Lengser sungguh terharu, ternyata dugaannya benar. Dewi Naganingrum sama sekali tak melahirkan anak anjing. Dewi Pangrenyeplah yang menjalankan rencana jahat itu. Hal itu tak bisa dibiarkan terus. Lengser pun mengajak Ciung Wanara untuk menemui bundanya. Pertemuan yang membahagiakan itu pun terjadi. Kini segalanya telah jelas dan Ciung Wanara pun mengetahui asal-usulnya. Ia pun mengetahui siapa saja orang-orang yang jahat yang telah membuat ibunya menderita. Ciung Wanara bertekad untuk menuntut balas. Ia tak boleh membiarkan kejahatan terus berlangsung. Ciung Wanara bersama Lengser menyusun kekuatan. Setelah segalanya bersiap, barulah mereka pergi ke Galuh Pakuan. Karena Sang Barmawijaya sangat suka mengadu ayam, Ciung Wanara hendak mengadukan ayamnya dengan ayam sang raja. Sang raja sungguh gembira mendengar tantangan ini. Pertunjukan akbar pun digelar di alun-alun istana. Seluruh keluarga kerajaan hadir. Pertarungan pun dimulai. Ternyata ayam Ciung Wanara yang menang. Sang raja sangat tertarik dan ingin memiliki ayam itu. Ciung Wanara pun menyerahkan ayamnya, tapi sebelum Barmawijaya menangkapnya, tiba-tiba saja ayam itu mematuk tangan sang raja hingga berdarah.
Setelah itu sang jago berkokok. Kokok si jago itu menyebut Barmawijaya sebagai Raja Durjana, dan jago itu adalah pelindung putra mahkota Galuh. Perasaan Barmawijaya dan Dewi Pangrenyep merasa tak enak, apalagi saat Ciung Wanara membuka caping lebarnya. Ternyata wajah pemuda itu sangat mirip dengan Permana di Kusuma. Semua orang yang hadir pun terkejut. Ciung Wanara segera menceritakan segalanya. Dia bercerita mulai dari rasa iri Dewi Pangrenyep hingga ia dan ibunya terusir dari Galuh. Barmawijaya sangat marah mendengar semua itu. Lalu ia memerintahkan pengawalnya untuk menangkap pemuda itu. Tapi ternyata seluruh prajurit telah berpihak pada Ciung Wanara dan tak ada yang menurut lagi pada Raja Lalim itu. Barmawijaya ketakutan, ia segera mengajak Dewi Pangrenyep untuk kabur. Tapi Ciung Wanara berhasil menangkapnya. Kedua penjahat itu akhirnya mendekam di penjara. Kerajaan Galuh kini tenang kembali. Mereka sangat bersyukur akhirnya putra mahkota telah kembali. Ciung Wanara diangkat menjadi raja dengan gelar Prabu Jaya Perkosa Mandaleswara Salaka Buwana.